الحمد لله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصب في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له ثم ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا وصبعي بكاب بيت خصم له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين wa zumratal mu'minina rahimakumullah fid darain. Di kesempatan ini mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, nikmat ketenangan, kita semuanya dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Amal yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya selaku khatib, saya mengajak kita bersama, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita berada di bulan Sa'ban. Berarti sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh segenap kaum muslimin dan muslimat yang ada di permukaan bumi ini. Pada suatu ketika, ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya untuk mendekati mimbar Nabi. Ahdirul mimbar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Uzrah dan perawinya adalah Abi Hurairah. Rasul berkata, ahdirul mimbar. Semua sahabat datang ke mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadarna farqa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam illa darajatil ula. Ketika kami sudah datang, Rasul naik kepada tangga mimbarnya, tangga yang pertama, derajat yang pertama. Faqala amin. Lalu Rasul berkata, amin. Summar ila darajatis tsaniyah, kemudian kepada derajat yang kedua, kepada anak tangga yang kedua, Rasul berkata lagi, faqala amin. Sampai dengan kepada anak tangga yang ketiga, Rasul berkata amin summa najala. Setelah Rasul berkata amin, Rasul turun dari mimbarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Karena Rasul apabila dia berkata ahdirul mimbar, hadir kepada mimbar, pasti ada yang ingin disampaikan oleh Nabi. Ada tausiah yang ingin disampaikan Nabi. Ada mau'izah yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ini Nabi nyuruh hadir, lalu Nabi berkata amin 3 kali dan turun. Para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, sami'nal yaum ma kulna nasma'uh. Ya Rasul, kami mendengar suatu perkataan darimu untuk kami hadir ke sini, tapi kami tidak mendengar apapun darimu yang kau sampaikan, dan ini tidak biasa untuk dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul berkata, anna arada Jibril, sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku. Ma'asyiral muslimin, yang dinamakan mimbar
itu adalah tangganya ada di depan. Rasul, sebagaimana mungkin ada jemaah yang pernah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, mimbar Rasul itu tangganya ada di depan. Kalau yang ada seperti sekarang ini adalah podium yang ada di masjid kita ini. Nah, mimbar itu tangganya ada di depan dan Rasul naik dari depan sebanyak 3 anak tangga. Dan dikatakan oleh Rasul, Jibril datang kepada aku. Dan Jibril berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berdoa. Mohon kau aminkan." Yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ma'asyiral muslimin, yang pertama, bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah bagi orang, rugilah bagi seseorang yang dia Allah sampaikan umurnya di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan menyampai kita. Allahumma ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin, bagaimana mungkin orang yang sampai di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan, sementara semua waktu yang ada di bulan suci Ramadan itu adalah waktu-waktu yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir mendapatkan pahala, kita beristighfar mendapatkan ampunan, kita bersolawat, kita menunaikan solat-solat sunat dihitung sebagai solat wajib. Dan kita sering membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu 'asru amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun wa likulli harfin hasanah." Ma'asyiral muslimin, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikannya itu dikalikan 10. Saya tidak mengatakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan setiap huruf dapat kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berapa huruf yang sudah kita baca. Maka dalam kesempatan ini, ajakan dakwah, ajakan untuk takwa dari khatib kepada kita bersama, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah obat bagi hati kita. Dan dia kelak akan menjadi syafaat penolong kita di hari kiamat. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran, walaupun kita cuma bisa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ulang-ulangi saja seperti itu, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugilah orang yang datang bulan suci Ramadan nanti, dan Allah panjangkan umur kita nanti, kita tidak mendapatkan ampunan. Ma'asyiral muslimin, bisa jadi Allah memanjangkan umur kita ini karena kita masih banyak dosa. Bisa jadi Allah memanjangkan umur kita sampai dengan bulan Ramadan nanti karena kita belum sempat minta ampun kepada Allah. Maka melalui mimbar ini, bila nanti kita masuk di bulan suci Ramadan, siapkanlah diri kita, siapkanlah iman kita untuk beribadah lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Dan semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala gabungkan dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Rasul berkata, malaikat Jibril datang lalu dia berdoa, minta saya untuk aminkan. Apa itu doa yang kedua? Dan itu diaminkan oleh Rasul. Yang kedua, bu'dun liman adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Celaka orang yang memiliki orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi keduanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Celaka orang seperti itu.
Ma'asyiral muslimin, ini hadis ini derajatnya adalah hasan. Bahkan dikatakan adalah mutawatir. Jadi hadis ini tidak main-main. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Celaka orang yang orang tuanya masih ada atau salah satu di antara keduanya masih ada tapi tidak bisa memasukkannya ke surga. Celaka orang tersebut. Karena apa? Karena surga itu di orang tuanya. Salah satu hadis yang kita sama-sama hafal, ridallah fi ridal walidain. Allah ridho kalau orang tua ridho. Allah ridho kalau orang tua ridho. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, seolah-olah Allah menyetarakan dirinya dengan orang tua kita. Seolah-olah. Karena Allah berkata, kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Orang tua kita membenci, suhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua kita benci, maka Allah juga akan benci. Dalam kesempatan ini maka dalam khutbah ini saya mengajak kita, apabila orang tua kita masih hidup, walaupun ma'asyiral muslimin, mungkin ada orang tua kita yang sudah mohon maaf kembali seperti anak, nyusu kalau bahasa kita, pandanglah dia sebagai surga kita, bukan beban kita. Walaupun kadang-kadang pembicaraannya tidak enak kita dengar. Dia berbicara keluar seolah-olah tidak kita urusi. Biarkan saja. Itu adalah cobaan kita. Yang penting kita berbuat baik saja. Pernah mungkin ma'asyiral muslimin mendengar kabar. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh semua kaum kufar. Abu Jahal dan Abu Lahab serta kroni-kroninya mendatangi Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, dengarkanlah olehmu. Sahabatmu itu berkata bahwasanya dia baru saja pergi ke langit, turun lagi ke bumi dalam jangka waktu 1 malam, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj yang baru saja kita laksanakan. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, siapa yang berkata itu? Muhammad, dikatakan oleh Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Lahab dan seterusnya tadi. Kata Abu Bakar, kalau yang bicara itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pasti membenarkannya. Oleh karena itulah maka Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq itu. Dari sana, bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Dan dikatakan oleh Abu Bakar, kalaulah dinding itu yang jelas-jelas mata saya melihatnya berwarna hitam, lalu dikatakan oleh Muhammad warnanya putih, maka yang saya salahkan adalah mata saya, bukan nama Muhammad. Ini luar biasa kecintaan Abu Bakar kepada Rasul. Kalau dinding itu jelas-jelas mata kita melihatnya berwarna hitam, lalu Nabi Muhammad mengatakannya putih, saya salahkan mata saya, bukan saya katakan Rasul, saya salahkan Rasul. Maka seperti itu juga kalau bisa perlakuan kita kepada kedua orang tua kita. Kalaulah yang dikatakan oleh orang tua kita itu kita yang salah, maka salahkan diri kita. Kecuali kalau orang tua kita mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, itu lain. Tapi selagi yang dikatakannya itu adalah sesuatu yang dia tidak sadar mengatakannya, kita benarkan saja, bukan kita debat. Semoga kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Malaikat Jibril berdoa lagi, bu'dun liman zukirasmuk falam yusalli alaik. Celakalah orang yang apabila disebutkan namamu, kata Jibril, nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau bersolawat. Celaka. Maka kalau kita mendengarkan ada orang menyebutkan nama Nabi Muhammad, kita mesti mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan suatu kewajiban. Tiap Jumat dalam surah Al-Ahzab ayat 56 selalu saja ma'asyiral mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dikatakan disuruh kita untuk bersolawat. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, maka kita hendaknya bersolawat kepada Rasul untuk mendapatkan syafaat. Bagaimana nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul? Kita bersolawat saja tidak mau. Dan solawat itu sekali kita ucapkan, man shalla alayya wahidan, kata Rasul, sallallahu alaihi asra.
Sekali kita bersalawat kepada Nabi, maka itu akan dibalas oleh Allah salawat kita tadi 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di kesempatan ini semangatlah kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Insyaallah kita disampaikan ke bulan tersebut, lalu kita memperbanyak hubungan baik kita, membaguskan hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Kalaupun orang tua kita sudah wafat, maka kita terus mendoakannya, tidak hanya pada hari ibu, hari ayah, tapi tiap saat selesai solat fardu kita doakan kedua orang tua kita. Dan selanjutnya perbanyaklah solawat kepada Nabi. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi al-mahbudi bi ni'mati, al-ma'budi bi qudrati, al-muta'i bi sultani, al-marhubi min adabihi wa satwati, an-nafidi amruhu bis sama'i wa ardi, alladhi khalaqal khalqa bi qudrati wa mayyazana bi ahkami wa 'azzana bi dini wa akramana bi nabiyyil karim wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa sanadina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wardallahumma an arba'ati hurafa'i rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhal wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir yassir alaina kull asir fataysir asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta 'allamu biha wa basir. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.